Mudah-mudahan corona cepat hilang begitu sehingga kita kembali kepada kondisi normal. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, dan mohon dengan sangat apabila nanti ada yang mungkin kemarin belum membuat Google Form, mohon untuk secepatnya diserahkan ke panitia, karena besok mulai tanggal 30 sudah pelaksanaan, dan besok edaran saya akan berikan kepada Bapak Ibu wali murid untuk pemberitahuan bahwa akan ada PAS dengan cara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas pada kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, yang saya hormati Kepala MTSN Kota Pasuruan, dan yang saya hormati Kepala Tata Usaha pada MTSN Kota Pasuruan beserta jajarannya, serta tidak lupa seluruh pejabat fungsional guru pada Madrasah Sanawiyah di Kota Pasuruan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, wilayah, hidayah, kesehatan, kesadaran, sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini guna untuk menerima beberapa informasi terkait dengan program pendidikan pada akhir semester 1 tahun pelajaran 2021 dan persiapan semester 2 2021. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan pengetahuan sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kita bisa menjalankan dengan secara maksimal, dan semoga pula kita nantinya akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya ucapkan selamat pada Bapak Kepala TU MTSN Kota Pasuruan yang baru diterbangkan dari seksi haji menuju ke MTSN Kota Pasuruan sebagai kepala tata usaha, dibuktikan dengan tanda pemberian penghargaan ini. Karena selama ini belum pernah saya dikasih oleh-oleh yang di Petro, jajan sudah sering. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi Emang juga baru. Nanti ini kan ada tasnya, mudah-mudahan Emang ngasih tasnya. Alhamdulillah, ini adalah satu langkah yang bagus. Kita sudah siap dengan adanya keadaan saat ini yang kita melihat informasi itu belum ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Ya, semuanya itu sudah pada kita semua. Selamat pula saya sampaikan untuk HGN, Hari Guru Nasional kemarin, tepat tanggal 25, itu peringatan Hari Guru kesekian yang tentunya menjadikan peringatan, inspirasi bagi kita semua. Seorang guru yang sudah tidak usah diberi penjelasan, sudah mengetahui semua, hanya perlu memaknai yang lebih dalam arti guru. Kalau di akhir zaman ini seorang guru itu orientasinya setelah jadi guru masuk ke madrasah, kemudian orientasinya yang saya ketahui saat ini, nggak tahu dalamnya saya, kapan saya dimasukkan di simpatika, setelah dimasukkan simpatika kapan saya dapat insentif, setelah dapat insentif kapan saya diusulkan PPG,
setelah diusahakan BPK sertifikasi cair, sertifikatnya yang cair ya, baru kapan dananya turun. Itu langkah-langkah guru yang saya ketahui selama saya di Perma, tapi tidak tahu sebenarnya dari dalamnya, saya juga nggak tahu. Yang jelas guru sebagaimana dalam undang-undang dosen dan guru itu harus seorang pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, membina, berlatih, mengajar, dan tetapi nggak mengajar saja, tidak melatih saja, tapi juga mendidik karakter. Ya, mestinya ditambahi dengan penuh keikhlasan. Tidak orang menunggu, ya makanya mau guru nuntut kesejahteraan nggak apa-apa, kemudian guru nggak keikhlasannya, tidak ada keikhlasannya itu di pendidikan formal, ya di pendidikan formal. Jadi RA, MI, MTS, MA itu guru, sedangkan Madin, PPQ itu namanya Ustadz atau Ustadzah. Ya sekarang Ustadzah itu, dulu Ustadzah itu ya kelihatan keikhlasannya itu sama dengan guru. Zaman saya itu tidak ada begitu itu, maka saya ikhlas waktu itu. Nah Ustadzah itu juga ikhlas. Sekarang sudah lain mindsetnya, karena mereka sudah diberi kesejahteraan berupa TPP Madin, ada tunjangan kesejahteraan guru, sehingga orang itu kadang-kadang juga mindset jadi oleh sadar ya manusiawi. Tapi tetap ini menjadi dasar pada diri kita ini adalah menyampaikan keilmuan ini dengan dasar keikhlasan. Insya Allah kalau kita memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada peserta didik kita dengan dasar ikhlas nilai ta'ala, mencari keridhaan berangkat dari mengambil ibadah, menyampaikan ilmu ya, ilmunya saat ini lewat luring, lewat daring, berbaik. Insya Allah yang menerima ini juga akan memperoleh ilmu secara manfaat nantinya, dan ini terbukti. Dan itulah hari guru ini tidaklah hanya sebagai slogan hari saja, tapi kita maknai kebenarannya, keberadaannya, sehingga sesuai dengan undang-undang Jawa didukung dan ditiru. Itulah yang perlu saya ingatkan kembali kepada seluruh para bapak ibu sekalian yang saya hormati. Berkenaan dengan itu, pembelajaran kita ini sudah di hampir penghujung semester 1. Terasa atau tidak terasa, yang jelas kita sudah masuk pada akhir November. Saya katakan terasa, nggak kayak kekunjuran nan madrasah, nggak terasa untuk kesinggati. Ya, artinya saya mengambil beberapa guru, saya panggil bagaimana keadaan di pandemi. Waktu Pak pusingnya, saya buat tugas begitu sampai jam 12 malam, dua kali koreng pun saya tidak tahu. Ya, negeri itu saya panggil. Tapi ini satu iman juga sudah. Tapi ya, saya percaya. Kenapa? Karena tuntutan regulasi ketika pandemi itu tidak pernah menghentikan guru untuk tidak berkarya, untuk tidak berkreasi, untuk tidak menyampaikan kepada siswa walaupun menghargai. Dan itu pun juga ada rentetan laporan, sehingga walaupun daring, ya itu guru-guru tetap bekerja. Sehingga pemerintah pun juga memperhatikan itu. Maka apa-apa yang menyangkut tentang tunjangan kesejahteraan guru gak pernah diupdate oleh pemerintah. Nggak ada istilahnya dikepras, sehingga kepras itu adalah anggaran-anggaran yang lain. Di Pemma itu hampir ditelanjangi, tapi nggak telanjang. Ya, hampir ditelanjangi dari sekian kegiatan karena pandemi kepras, maka sepi.
ada kegiatan. Tapi namanya saya di madrasah tak ada kegiatan. Lu begitu lah. Nah, tetap saja kami sibuknya tetap walaupun tidak ada kegiatan secara jumpa. Nah, dalam keadaan seperti itu, pemerintah nggak pernah mengurangi kesejahteraan guru. Bahkan guru swasta pun juga menjadi sasaran, sehingga kita tidak ada kesenjangan, ya secara signifikan tidak ada kesenjangan antara guru negeri dan guru non PNS, apalagi guru non PNS sertifikasi. Saya katakan demikian karena kebetulan di kota Pasuruan ini, ya khusus di madrasah ini, selain dari dipilih dari pendulu, baik yang namanya bos tidak berkurang sama sekali kuotanya, hanya mini KT diundang 100 gak jadi. Ini rame, madrasah rame, ini dari mana dikurangi sih, kurangnya bisa apa? Hanya nggak situ, ya katanya nggak situ memenuhi dari yang sudah disampaikan. Seperti Sanawiyah itu 1 juta, mau diundangkan 1.100.000, karena pandemi nggak situ. Akhirnya seakan-akan dikurangi. Tidak. Selanjutnya dari sisi guru, ya kesejahteraan guru sudah kita ketahui bersama. Berkali-kali kita menyampaikan bahwa sekarang sudah bagi yang 4A tidak diberlakukan TPP, tapi sudah diberlakukan tukin. Ya, tukin ini lebih tinggi bagi yang grade-nya 11, bagi yang belum masih menggunakan TPP. Makanya kemarin kan ada pembinaan peningkatan pangkat, ya PKG, PKB dalam rangka kredit poin kenaikan pangkat. Segera guru-guru kita yang mungkin 4B segera ke atas, kan 4A segera ke 4B, ke 4B ke 4C. Nah, kan ngomong enak. Itu guru PNS. Non PNS, ya non PNS baik di negeri maupun di swasta itu diperhatikan. Selain dari yang sudah dianggarkan di BOS, itu ada yang namanya transport yang sudah dianggarkan dalam SK BOS dan negeri. Luar biasa Rasulullah. Ya, daerah lain madrasah negeri itu gak ono sih, jadi BOS dan negeri gak ono. Hanya terhitung anak satu Jawa Timur yang termasuk kota Pasuruan. Di situ sudah ada pos-posnya. Bu A dapat ini, Bu B dapat ini. Ini transport. Padahal ini sertifikasi, tapi dapat terakhir karena bukan PNS. Apalagi yang ini masih amping-amping ini. Kalau yang insentif, sama sudah ini bagi yang non PNS, utamanya belum sertifikasi tapi ngajar itu asal memiliki NPK masuk insentif. Dan yang terakhir ini yang kita tunggu sampai saat ini itu adalah BLT, bantuan langsung tunai sebesar 600 karena dampak COVID, dan ini akan cair 3 bulan untuk tahap awal. 3 kali 1.800.000. Ya mudah-mudahan saja 21 ke atas tetap walaupun COVID-nya sudah tidak ada. Karena bergantung dengan COVID, mudah-mudahan ada hubungan COVID tidak mari-mari supaya BLT terus. Sorry. Ini alhamdulillah kemarin saya dapat informasi dari Dirjen bahwa sebentar lagi BLT dulu berbasis simpatika. Jadi kalau ada guru yang simpatika itu insya Allah ya. Yes. Dan moga-moga tidak acak, moga-moga semua guru yang simpatika itu dapat. Ini yang kami inginkan, sehingga wajah-wajah guru kita pada akhir tahun itu wajah semeringah.
bukan sebenarnya karena mau memperingati tahun baru, jangan. Tidak, saya tidak ingin guru sanawinya madrasah gara-gara jangan membuka merayakan tahun baru, sih nggak ada seperti itu. Tapi ini bentuk kebahagiaan karena selama ngajar setengah tahun ini ada perhatian, itu saja. Nah, ini adalah keseimbangan antara kewajiban, antara hak dan kewajiban. Ibu kita dulu kita motivasi bagaimana kreativitas guru kita. Dengan adanya pandemi ini manfaatnya besar sekali. Guru pada ngerti IT, guru pada semua guna HP, nabila laris, pakai tocin dokter sendiri. Ya. Gara-gara guru-guru pada kewajiban punya Android. Dan ini berkembang terus, jangan hanya berhenti pada pandemi, terus ke depannya. Maka dari itu keadaan seperti ini ternyata membuat kejenuhan. Orang itu memang seperti itu. Awal BDR, belajar dari rumah, atau BJJ belajar jarak jauh. Nah, wah ini robot datang, ada robot datang. Pakai masker, pakai visil, si meneng, syuting lagi. Sudah Pak. Nah, sekarang kejenuhan itu muncul. Kalau mungkin sana negeri nggak seberapa, anaknya udah mulai gede, cara berpikirnya sudah, tapi kalau berbunyi MI sama RA, yang paling berkeluh besar itu di RA. Sing sekolah itu ibu E. Lalu itu mana ngaji kalau main BDR sekarang dikatangi, ya nggak apa-apa ya tadi. Kalau mau luring, saya lebih suka jadi guru MI, saya itu menjadi guru MI. Saya murid lagi. Nyambangi Bu Isi ngomong. Saya kadang-kadang tengok kiri ya, wah itu masih di luar. Aku belum banyak hal. Karena ibunya udah sekali. Saya kan lihat ibu satu tujuan, dia ngomong. Ini beda, tiba-tiba anak pertama. Ini guru itu semua itu kita berlaku dari itu yang membanding. Itu sekarang sudah dicorak, berdampak, berakibat pada madrasah khususnya Rohul Afal. Guru wali guru tidak mau bayar. Lapor pembayar, aku sih sekolah, aku sih belajar, aku sih mendidik. Lah, bagaimana ya kami mengambil kebijakan kerjasama dengan Basnas, ya DWI, bandingnya semua ini. Jadi Basnas itu disumbang orang madrasah ya kan. Membuat semuanya jadi ribut. Bahkan di Madura itu ada yang dulu dinas pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa membawa keadaan di rumah. Sementara kejadian semacam ini sudah cukup lama. Makanya alhamdulillah jam 7 tadi saya dapat surat, itu suratnya. Ya, suratnya itu resmi. Kalau tak resmi tidak wani ditanya dulu. Ya, surat ini dari kantor wilayah Jawa Timur. Karena apa yang telah dibuat oleh kebijakan pemerintah. Pertama, SKB 4 menteri lahir harus hijau, gak hijau gak boleh mengadakan pembelajaran tatap muka, wangil untuk hijau. Ya, akhirnya desakan terus dirubah lagi SKB itu 4 menteri itu, 4 menteri bingung rapat main, paling nomor dewe dirubah menjadi kuning orange, betul kerja turun. Ya perlu ke jilbab wanita oleh. Jadi hijau kuning boleh, tapi keadaan masih zonanya masih zona merah orange dan gejolak terus muncul. Sekarang mikir, ya apa ini? Akhirnya terus gak ngomong. Maka muncullah surat ini. Surat ini harus segera disosialisasikan, Pak. Nanti ada materi itu. Agar madrasah ini bisa menyiapkan segala sesuatunya. Jadi
SKB yang pertama dimansuh, tak berlaku. SKB kedua juga dimansuh, tak berlaku. Sekarang itu diserahkan daerah. Ya apa enak minta izin ini pokoknya. Dulu awas, saya bikinkan waktu rapor pertama. Awas ada kasih Penma yang melaksanakan tatap muka pada klaster, pada zona yang tidak diperbolehkan dan jadi klaster. Saya tuntut yang pertama, waktu mengkekah bela zona. Saya tuntut yang pertama sebelum kepala kantor, ngomong ya betul-betul. Coba nggak ngerti. Oh, saya ngurupin awas kepala madrasah ya. Kan itu terus sebenarnya. Ini apa itu? Sama dengan macam. Karena memang begini hierarkisnya. Seluruh pendidikan, seluruh satuan pendidikan lewat Penma, lewat kasih-kasih Jawa Timur itu menyampaikan Google Home, mencari data kebenaran di lapangan. Zona hijau kuning itu ya opo di daerah Jawa Timur itu. Apa ada yang BDR, apa ada yang tatap muka. Ternyata dari zona hijau itu yang melaksanakan kegiatan 75%. Nah, karena memang zona hijaunya 70%. Kemudian zona kuning 20%. Zona oranye itu 12% dan zona merah 8%. Kecil sekali. Ini yang zona merah yang nekat ini. Ada daerah nekat dan daerah ini Pasuruan juga ada, tapi saya diam. Saya tahunya yang siapa yang dikelui, tapi saya diam. Apa-apa nggak ada terlibat begini. Ketika saya jalan-jalan di rumah salah satu guru itu, kok guru gua kata sekilo ya. Tak dulu ada di sekolah area. Jadi sekolah jajar-jajar. Terus ada lagi koyo-koyo ya, memang sengaja itu. Oh, ada turunan PLT loh. Rombongan buka seragam dulu. Minggu nang SD. Baru minggu nang SD saya lihat di sekolah. Ya, tapi diam saja. Setelah itu ditiru oleh madrasah, saya diam juga. Ya. Dulu teman-teman layangan, minggu nang madrasah. Sekolah. Diam saja saya. Yang mana? Lari lagi ke madrasah negeri. Dan saya sebut satu dua ya. Oh lo guru, dan saya datang sini kan mau ibu. Oh aku juga ini. Oh model ini juga ini kan. Curiga saya tak uber. Oh sini tidak usah jadi kalau tidak usah gitu. Oh begitu. Saya tidak curiga malah. Oh duit, coba dari dulu nggak curiga. Wah usah buka yang ini pak, malah ditolaki namanya. Kalau nggak audit ya. Ternyata di sekolah itu terjadi pembelajaran, tapi nggak seragam. Mencoba gini. Ini anak terancam putus sekolah. Kami melihat kalau kita pergi ya, di jalan-jalan awal-awal ini ya, banyak anak-anak itu dolen, ngamen. Kan tidak semua madrasah itu atau sekolah itu khusyuk membenar tugas, tidak semua. Karena pada waktu itu bantuan kuota kan belum. Ya sudah lewat WA. Iya kalau madrasah sanawiyah negeri, wali muridnya kan sudah banyak yang mampu. Swasta pinggiran. Saya melihat itu sebenarnya gimana lagi udah ini kalau kerang-kerang oleh pandemi. Kalau ini sana arek, gak ada yang tanpa kampung nanti. Ya sudah. Makanya muncul anak-anak itu yang nggak terkontrol. Dan pada akhirnya kalau dibiarkan akan terjadi putus sekolah. Wong sekolah seperti itu, apa mana tidak sekolah. Yang sangat berdampak keadaan seperti ini. Ini dalam pesantren. Pesantren kalau tidak dijaga ketat, ya akan menurut asal baru studi Banyuwangi itu ada 29 rombongan kena COVID. Tapi dijaga ketat, sing susah wali muridnya. Soalnya nggak bisa ketemu sampai sekarang saya 6 bulan nggak ketemu anak karena COVID. Dulu
apa video call ya itu saja, ketat sekali di area sini itu sampai pertama kita ketemu pakai plastik itu ada yang melanggar, orang tua mungkin saking kangen ini nanya salaman lu itu kena jadi diisolasi ya dari arah itu. Waduh Soro ya kadung ini tidak tahu tidak temen kalau ketat